Halo Sobat Prima, terima kasih sudah menyimak video kita sampai hari ini. Video ke berapa ya? Video kesekian kali gitu ya. Setelah video yang pertama, apa sih hal penting yang perlu kamu tahu ketika mengenali diri, kemudian apa keuntungan yang bisa kamu peroleh, lalu kerugian apa jika kamu tidak mengenali diri, ciri-ciri jika kita sudah mengenali diri, apalagi ya kemarin, manfaatnya buat kita apa. Nah, hari ini kita akan membahas step-step apa. Nah, ini yang ditunggu ya, yang ditunggu step-step apa yang kita butuhkan supaya kita bisa mengenali diri perlahan-lahan, explore diri sampai mendalam gitu ya. Kalau di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang persiapan apa yang perlu dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah real apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenali diri. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali tubuh. Tubuh adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata ya, tapi seringkali kita abaikan gitu, karena pikiran kita melayang kemana-mana gitu. Nah, untuk step by step, pertama kali adalah kita mengenali tubuh kita sendiri. Apa yang perlu kita kenali? Pertama, apa sih yang kita bisa lakukan dengan tubuh kita gitu. Saya bisa berlari sampai seberapa jauh, saya bisa naik sepeda sampai berapa jauh, tapi saya mungkin tidak bisa lompat tinggi atau apa. Jadi kita mengenali apa yang bisa tubuh ini lakukan dan apa yang tidak bisa tubuh ini lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga mengenali bagian tubuh mana yang saya merasa sangat percaya diri gitu ya. Wah, saya kulitnya putih gitu, atau hidungnya mancung gitu, atau apapun gitu ya. Nah, kita kenali dulu bagian yang paling kita suka atau bagian yang menarik dari tubuh kita. Tapi perlu juga kita mengenali bagian yang dirimu mungkin nggak suka, atau dirimu mungkin merasa nggak pede dengan itu. Setelah kita mengenali apa yang tubuh kita bisa lakukan dan apa yang tubuh kita tidak bisa lakukan, selanjutnya adalah mengenali apa yang kita suka dari tubuh kita. Mungkin kamu suka bulu matamu, atau kamu suka bola matamu gitu ya. Kemudian mengenali apa yang tidak suka dari tubuh kita, yang membuat kita nggak percaya diri mungkin. Nah, dari apa yang tidak kita suka dan apa yang kita suka, kita bisa berbicara dengan tubuh. Contoh ya, misalnya aku suka dengan bulu mata gitu. Hai bulu mata, aku sangat senang loh denganmu gitu ya. Kamu sangat lentik, sangat panjang gitu. Kita bisa bilang, hai hidung, sebenarnya aku nggak pede, kamu kok pesek sih gitu ya. Maaf ya, aku selama ini nggak pede sama kamu gitu. Tapi aku terima kasih karena kamu sehat loh, aku bisa bernafas. Aku tidak mengalami kesulitan untuk menghirup udara, tidak ada penyakit di dalam hidung ini gitu. Terima kasih ya gitu. Jadi kita bisa mengajak lebih dekat lagi dengan tubuh kita. Step yang kedua yang kita lakukan setelah kita mengenali tubuh kita, maka kita mengenali kepribadian kita atau personality. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah pertama kita bisa melakukan secara manual, yaitu kita mengenali seperti tadi di bahasan yang pertama, apa yang saya suka dan tidak saya suka dari tubuh saya gitu ya. Kalau yang ini, apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kekurangan saya, ditulis apa adanya saja, tidak usah merasa malu ketika menuliskan kelebihan gitu. Biasanya kita nggak enak menuliskan kelebihan, tuliskan saja, lalu apa yang menjadi kekurangan kita dengan jujur kita katakan. Anggap bahwa yang tahu hanya kita atau Tuhan yang tahu gitu. Nah, setelah secara manual ini kita lakukan, teman-teman bisa juga untuk menggunakan teknologi yang ada. Jadi bisa tes online seperti MBTI atau MBTI gitu ya. Di internet banyak untuk tahu apakah kita ini seorang yang extrovert atau introvert, apakah kita ini memutuskan dengan logika atau dengan perasaan, untuk tahu apakah kita ini seorang yang suka mengkonsep atau melakukan, atau kita ini seseorang yang sistematis atau yang fleksibel. Nah, kita perlu tahu itu. Nah, kalau teman-teman masih pengen tahu lebih jauh lagi, sebenarnya bisa tanya ke profesional, bisa datang ke psikolog untuk membantu kita mengerti diri kita lebih jauh.
Step yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah knowing your value. Setelah knowing your body, knowing your personality, sekarang kita knowing your value. Mengetahui nilai apa yang kita junjung dalam diri kita. Misalnya saya menjunjung tinggi nilai kejujuran, saya menjunjung tinggi nilai keindahan, maka tempat saya tidur, tempat saya belajar itu indah gitu ya. Atau kita menjunjung tinggi nilai integritas, apa yang saya ucapkan dan saya lakukan itu sama. Atau saya menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, tepat waktu, penghematan. Nah, teman-teman bisa menulis paling tidak 5, minimal 5 sampai 10 nilai yang kita junjung dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu untuk memilih nilai yang kita junjung gitu? Karena nilai-nilai itu akan menjadi prinsip yang membuat kita menjadi original, yang membedakan kita dengan orang lain, yang tidak membuat kita mudah untuk mengikuti arus orang lain, karena kita sudah punya nilai yang kita junjung sendiri. Dan nilai-nilai itu akan membantu kita untuk memutuskan suatu keputusan, untuk menghadapi konflik, untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga saat kita memegang tinggi nilai-nilai yang sudah kita tentukan, maka kita akan menjadi asli. Step yang keempat adalah knowing your dream atau ketahui mimpimu. Setelah kita tahu tubuh, kemudian kita tahu kepribadian kita, tahu nilai yang kita anut, maka kita perlu tahu mimpi kita apa. Dan mimpimu itu penting. Ingat, mimpimu bukan mimpi orang lain. Bahkan itu sangat penting karena itu yang membuat kita terus merasa bahwa hidup ini sangat menarik. Tentukan mimpi jangka panjang, lalu buat langkah-langkah kecil setiap hari. Dan ketika menentukan mimpi, anggap bahwa kamu tidak punya rasa takut. Jika kamu tidak punya rasa takut, maka kamu boleh melakukan apapun. Tulis apa yang menjadi keinginanmu. Nah, mengapa kita perlu untuk menulis apa yang menjadi keinginan dan memecahnya sedikit demi sedikit? Karena itu sebagai kontrol. Nah, jangan sembunyikan mimpimu dan jangan malu dengan mimpimu. Justru hargai mimpimu sebagai sesuatu yang membanggakan. Karena mimpi atau harapan yang kita bangun itu seperti jalan setapak menuju masa depan. Langkah yang kelima yang perlu kita lakukan adalah mengetahui apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Kebanyakan orang itu menyukai apa yang kebanyakan orang suka atau membenci apa yang kebanyakan orang benci. Nah, kita mendefinisikan sendiri apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, apa yang buat kita nyaman, apa yang buat kita tidak nyaman. Mengapa kita harus begitu? Karena supaya kita menjadi percaya diri dengan menjadi diri kita. Ketika kita menemukan diri kita, maka kita mengizinkan diri kita untuk menjadi bahagia melebihi apa yang bisa kita imajinasikan. Jangan lupa untuk tetap mengikuti video kami di Prima Mental Health Channel. Sendiri bisa mandiri, bersama bisa kerjasama, itulah pribadi yang prima. Dadah!